Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Borneo Tube. Ada video dengan judul Update IKN Sekolah SD, SMP, dan SMA mulai tahap pembangunan dan 27 rusun ASN siap diresmikan. Seperti apakah proses dimulainya pembangunan sekolahan dan rusun ASN yang segera diresmikan? Langsung saja kita ikutin videonya. Sekolah menengah atas. Wah, ini SMA ya, lokasi pembangunan SMA, SME, SD dan SMP. Oh, bahwa ini jadi satu lokasi ya. Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di PKN dan siap untuk diresmikan. Saat tadi Bapak Presiden mengatakan 7 tower mengagendakan untuk meresmikan, siap. bukan untuk groundbreaking. Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan rumah jabatan menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Kemudian yang ketiga, Bagus ya. kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini 3 tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan. Di Kemayoran, Wow. ya, yang Pademangan. Kemudian Wisma Atlet ya. di Kemayoran. Yang keempat, 7 tower siap diresmikan bulan April. Dan saya menyampaikan usulan bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April itu 10 tower. Tadi juga diberikan arahan Bapak Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diberikan itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN di atasnya baru yang komersial. Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita angka yang paling murah, kemudian di atasnya adalah buat ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi yang pertama tadi soal IKN, yang kedua soal Kemayoran. Kemudian juga tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau, kami akan membuat PSN program ya strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ya, bekerja sama nanti di bawah koordinasi Bapak Menko, Pak AY, ya, dengan Menteri ATR di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat dan pemerataan pembangunan. Bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, juga tadi begitu banyak investor yang datang. Nah, tadi Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi dari sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab dan juga beberapa negara lain, karena kepercayaan publik Qatar dan Arab ya. Bapak Presiden Prabowo itu tinggi. Kita bisa lihat dari berbagai data survei yang sudah dirilis secara nasional. Nah, jadi diminta kami untuk siap untuk nanti akan dibuat tim berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, memimpin ketuanya Pak Hasim. Karena selama ini Pak Hasim yang membantu untuk akses kepada investor, dan itu sangat produktif dan efektif. Nanti penyiapan lahan itu ada dari Kementerian ATR, kemudian penyiapan lahan juga ada dari Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita. Kemudian sesudah tadi dari Departemen Keuangan, juga dari BUMN. Yang terakhir ada 3, kami sudah minta kepada Pak Erik. Yang pertama dari Kementerian dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP, Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas. Yang keempat, tadi saya sudah melaporkan kebijakan Presiden Prabowo
yang pro rakyat. Dan Presiden meminta diumumkan kepada publik secara terbuka sekarang. Yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Nomor satu, ya, bersama dengan Pak Dodi, Menteri PU, dibantu dan Mendagri, kita sudah bisa membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah membuat peraturan kepala daerah untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR. PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari kalau ngurus itu. Nah, kita rubah menjadi 10 hari. Dan saya sudah laporkan tadi, contoh kita sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta kemarin. Harusnya saya hari ini di Subang, tapi karena kami dipanggil Presiden, jadi saya tidak bisa ke Subang. Yang datang ke Subang adalah Bapak Mendagri. Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, ya di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa, kita bisa menjalankan itu. Menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa, membuat yang lambat jadi cepat. Buktinya apa? Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 jam, 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam hal ini. Yang kedua, bagaimana BPHTB, ya, itu biaya atas tanah dan bangunan biasanya itu 5%, ya, atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil. Yang ketiga itu PPN. Tower-tower ASN, ya, rusun-rusun ASN di IKN yang sudah selesai dan akan segera diresmikan. Wah, ya, bagus-bagus banget nih towernya, rusunnya. Jadi sudah ada yang selesai total, ya, untuk beberapa tower rusun ASN di IKN yang akan segera diresmikan. Ini Vibes Kota Metropolitan sudah terlihat banyaknya gedung-gedung menjulang tinggi di kawasan IKN, ya. Ya, itu dia tadi informasinya untuk pembangunan SD, SMP, SMA. Itu tadi di IKN sudah ada lokasinya, ya. Jadi sudah kita lihat, sudah dipagar dengan seng, ya, ditutup. Itu tadi lokasi buat pembangunan SD, SMP, dan SMA sekolahan di IKN. Ini sudah akan segera dimulai pembangunan. Terus tadi untuk rusun-rusun ASN itu di IKN sudah bagus-bagus banget dan sudah ada yang selesai total dan akan segera diresmikan. Mudah-mudahan bulan depan ini, ya, Februari atau kemungkinan Maret sih, sepertinya Maret. Jadi sekalian nanti ada perpindahan ASN ke IKN setelah habis Lebaran. Itu tadi informasinya 7 tower yang sudah selesai total akan diresmikan. Lalu nanti next beberapa bulan ke depan menyusul ada 10 tower yang akan diresmikan juga. Lalu tadi bukan hanya di IKN, ya. Jadi pemerintah akan membangun
rusun-rusun buat komersil juga di beberapa titik di kota-kota di seluruh Indonesia. Termasuk tadi ada info di Jakarta juga, di Kemayoran. Kalau yang di Kemayoran itu kalau nggak salah saya juga sempat dengar infonya, itu Wisma Atlet ya, yang dulu Wisma Atlet yang pernah jadi rumah sakit COVID juga, itu akan dijadikan hunian untuk komersil juga ya. Dan untuk pembangunan di IKN mudah-mudahan selalu berjalan dengan lancar ya. Semoga menarik investor asing yang terus berdatangan ke IKN. Tadi disebutkan juga ada investor dari Arab dan Dubai yang akan segera berinvestasi di ibu kota Nusantara. Kita doakan saja semua pembangunan IKN berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada kendala. Dan yang paling penting kita selalu mendoakan buat para pekerja yang berada di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.